Shalom, selamat pagi saudara. Bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Bapak Ibu di dalam renungan pagi Spiritual Life. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang kali ini akan diambil di dalam 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan ini bagi kita semua. 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 10, demikian firman Tuhan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami telah memberi sebab orang tersandung supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara, dalam kerusuhan, dalam berjeripayah, dalam berjaga-jaga, dan berpuasa. Dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Dan renungan pada pagi hari ini berjudul Paulus dalam pelayanannya. Bapak Ibu Saudara, Paulus adalah seorang rasul yang memiliki pengabdian yang besar di dalam melayani Tuhan. Pada masa-masa hidupnya sebelum mengenal Tuhan, Paulus dikenal sebagai seorang Farisi yang suka menganiaya jemaat Kristen. Tetapi setelah perjumpaannya dengan Tuhan dalam perjalanan menuju ke Damsyik, dia bertobat, meninggalkan cara hidupnya yang lama, dan mengabdikan dirinya untuk melayani Tuhan. Berdasarkan pengalaman kehidupannya tersebut, Paulus mengingatkan jemaat di Korintus bahwa keselamatan yang mereka miliki dalam Kristus adalah anugerah dan kasih karunia Allah. Sehingga seharusnya jemaat jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Berdasarkan pengalamannya juga di dalam melayani Tuhan, Paulus memberikan 2 cara untuk tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Adalah dengan memiliki sikap sebagai pelayan Tuhan agar tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. 2 sikap tersebut yaitu pertama, sebagai pelayan Tuhan, mari bersabar dalam segala penderitaan, kesukaran, kesusahan yang dialami selama melayani Tuhan. Paulus dalam pelayanannya, jika kita perhatikan di dalam ayat 4-5, kemudian 8-10, mengalami banyak penderitaan, baik fisik maupun mental. Seperti misalnya, Paulus mengalami penolakan, penghinaan, tidak dihormati, tidak dipercayai, dan lain sebagainya. Tetapi sebagai seorang pelayan Tuhan, Paulus menasihatkan agar setiap kita seharusnya siap dengan segala bentuk penderitaan dan bersabar di dalam menanggung hal-hal tersebut. Lalu sikap yang kedua adalah pelayan Tuhan dapat bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seorang pelayan Tuhan perlu berusaha untuk menjaga kemurnian hati dari pengaruh dunia, seperti nilai-nilai, gaya hidup, serta prinsip-prinsip yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Pelayan Tuhan juga perlu senantiasa belajar firman Tuhan agar tidak mudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang sesat atau filsafat dunia yang kosong. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah selama ini kita telah menyia-nyiakan kasih karunia Allah dengan cara hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan, meskipun kita telah menjadi pelayan Tuhan?
Marilah kita berdoa dan memohon kekuatan kepada Tuhan agar setiap kita dapat menanggung dengan sabar segala penderitaan hidup dalam kesalehan kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih satu hari Allah tambahkan dalam kehidupan kami. Allah tolong kami di dalam kami sungguh bisa bertumbuh menjadi pelayan-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Mari jadikan kami pelayan yang tangguh, pelayan yang mampu dengan sabar menanggung segala penderitaan, dan juga jadikan kami pelayan-Mu yang setia di dalam melakukan segala firman-Mu. Kami percaya Tuhan di dalam setiap kesempatan kami untuk melayani Engkau, kami diasah semakin serupa dengan Kristus. Kami musrahkan seluruh keberadaan kami dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya juga Allah menolong kami di dalam segala hal yang akan kami kerjakan hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.